Liburan terakhir janda kaya dan sopir pribadi yang menyulap takdir hidup mereka. Anggita Suryani, seorang janda kaya yang mempesona, berani melepaskan semua ikatan dan menjalani hidup bebas penuh kemewahan. Namun, liburan yang ia rencanakan untuk melupakan masa lalu berubah menjadi perjalanan takdir yang tak terduga. Bersama Arif Setiawan, sopir pribadinya yang tampaknya biasa, Anggita mulai merasakan gairah yang tak pernah ia duga sebelumnya. Ternyata, Arif menyimpan rahasia gelap yang mengubah hidup mereka berdua. Apakah mereka akan saling menemukan cinta sejati, atau justru terjebak dalam permainan takdir yang lebih rumit? Halo, selamat datang di channel Janda Elite. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di ruang yang penuh cerita menarik, menggoda, dan penuh emosi. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah luar biasa yang pasti akan menggugah hati dan pikiran kalian. Semoga setiap cerita yang kami bagikan membawa kebaikan, kebahagiaan, dan inspirasi untuk hidup kalian. Jangan lupa, doakan yang terbaik untuk kami. Dan semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan serta kemudahan dalam segala urusan. Pada episode kali ini, kami akan menyajikan kisah yang tak kalah menariknya. Berjudul, Liburan Terakhir Janda Kaya dan Sopir Pribadi yang Menyulap Takdir Hidup Mereka. Sebuah perjalanan penuh gairah dan takdir yang mengubah hidup seorang janda kaya dan sopir pribadinya. Apa yang dimulai sebagai liburan biasa, berubah menjadi sebuah kisah cinta yang penuh kejutan. Siapakah yang akhirnya menemukan cinta sejati mereka? Simak terus perjalanan mereka yang penuh liku ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Like, share, dan komentar pendapat kalian di bawah, karena kami sangat menghargai setiap interaksi dari kalian. Terima kasih telah mendukung kami, dan selamat menikmati cerita ini. Anggita Suryani berdiri di jendela ruang tamu apartemennya yang mewah. Matanya menatap keluar kota Jakarta yang padat. Dari atas gedung tinggi ini, ia bisa melihat dunia bergerak dengan cepat, penuh ambisi, tetapi juga penuh dengan kebohongan. Dunia yang selama ini ia kenal. Dunia yang membuatnya begitu sukses. Dunia yang memberinya kekayaan, namun juga menyakitinya. Perceraian dengan Darmawan, mantan suaminya, adalah titik balik dalam hidupnya. Itu adalah saat di mana ia sadar bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa dibeli dengan uang. Namun, meskipun begitu banyak yang sudah ia capai, Anggita tetap merasa ada kekosongan dalam dirinya. Perasaan hampa yang datang dengan kesendirian. Selama bertahun-tahun, ia menjalin hubungan hanya untuk akhirnya menyadari bahwa ia lebih sering merasa terjebak. Cinta yang ia cari tak pernah datang dengan cara yang ia harapkan. Hanya kebosanan dan perasaan kosong yang mengisi ruang hati yang pernah penuh dengan harapan. Liburan ke Bali yang ia rencanakan adalah cara untuk melarikan diri dari rutinitas dan menemukan kembali dirinya. Setelah sekian lama, Anggita merasa bahwa ia berhak menikmati hidup tanpa batasan. Ia ingin merasakan kebebasan, dan yang lebih penting lagi, ia ingin merasakan gairah yang sudah lama terkubur di dalam dirinya. Itulah mengapa ia mengajak Arif, sopir pribadinya, untuk ikut serta. Arif bukan hanya seorang sopir, ia sudah menjadi bagian dari hidupnya. Selalu ada, selalu setia, meski tak pernah lebih dari sekadar pekerja di matanya. Atau begitulah yang ia pikirkan. Anggita, kamu sudah siap? Suara Arif terdengar dari pintu, membawa Anggita kembali dari lamunannya. Anggita menoleh, dan untuk sejenak ia terdiam melihat Arif yang berdiri di ambang pintu. Meskipun hanya seorang sopir, Arif selalu mengenakan pakaian rapi. Wajahnya yang tampan dan tubuh atletis membuatnya terlihat seperti pria yang sangat berbeda dari apa yang Anggita bayangkan. Ia hampir tidak mengenali Arif yang selalu ada di balik kemudi mobil mewahnya. Dengan wajah yang tenang, Arif tampak sangat berbeda, seolah menyimpan banyak hal di dalam dirinya yang tak pernah ia ungkapkan. "Siap," jawab Anggita. Matanya bertemu dengan mata Arif untuk sesaat. Ada ketegangan yang tak bisa dijelaskan di antara mereka. Sebuah ketertarikan yang mulai tumbuh meskipun mereka berusaha untuk menyembunyikannya. Di dalam mobil, suasana canggung mulai terasa.
Anggita duduk di kursi belakang, mengenakan gaun hitam elegan yang membuat tubuhnya terlihat semakin menggoda. Ia menyandarkan kepala di sandaran kursi, menatap pemandangan luar yang terus berubah. Di balik kaca mobil, dunia tampak seolah menghilang, meninggalkan hanya dirinya dan Arif. Arif, Anggita memecah keheningan. Kau pernah merasa kosong? Arif menoleh ke kaca spion. Sekilas wajahnya tampak merenung. Kadang, jawabnya pelan. Tapi kita tidak punya pilihan selain terus berjalan. Anggita tertawa kecil, merasakan kehangatan dalam kata-kata Arif, meskipun suara itu terdengar seperti sebuah pengakuan yang tak pernah ia dengar dari mulut sopirnya sebelumnya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menghubungkan mereka berdua, meskipun ia berusaha menghindari perasaan itu. Saat mereka tiba di villa mewah yang sudah dipesan, suasana di sekitar pantai yang indah menyambut mereka dengan angin sepau-sepau. Anggita melangkah keluar dari mobil, berbalik melihat Arif yang sedang membuka pintu bagasi untuk mengeluarkan barang-barang mereka. "Ayo, Arif," Anggita berseru. Suaranya lebih lembut dari yang biasanya. "Kita liburan. Jangan cuma bekerja terus." Arif hanya tersenyum. "Tentu, Nona." Malam pertama di villa itu, Anggita mengundang Arif untuk makan malam bersama. Suasana menjadi lebih intim dengan cahaya lilin yang temaram dan suara ombak yang menyapu pantai. Di tengah makan malam, Anggita mengamati Arif lebih teliti. Ia tak bisa mengabaikan pesona yang mulai terpancar dari wajah pria itu. Kepribadiannya yang tenang, namun penuh kedalaman, menarik perhatian Anggita dengan cara yang berbeda. Arif memang bukan pria yang biasa dibayangkan oleh Anggita dalam hidupnya. Tapi, ada sesuatu dalam diri pria itu yang sulit dijelaskan. Sesuatu yang menarik, menggoda, dan mungkin sedikit berbahaya. "Anggita," suara Arif memecah keheningan. "Apa yang kamu cari dalam hidup ini?" Pertanyaan itu menghantam Anggita dengan keras. Ia menatap Arif, merasa sebuah ketegangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Aku mencari kebebasan," jawabnya. Suaranya bergetar sedikit. "Aku ingin hidup tanpa ada yang mengendalikan. Tanpa ada yang mengekang." "Dan sekarang?" tanya Arif. Matanya tak pernah lepas dari wajah Anggita. Anggita menghela napas. "Sekarang aku hanya ingin merasa hidup." Dengan jawaban itu, mereka berdua hanya terdiam sejenak. Namun hati mereka seperti mengerti apa yang tak terucapkan. Keinginan yang mengalir di antara mereka begitu nyata, meskipun tak terucapkan. Malam itu, ada api yang mulai menyala di dalam diri mereka berdua. Api yang mungkin akan membakar keduanya dalam perjalanan yang lebih gelap dan lebih menggoda. Di bawah bintang-bintang yang bersinar di langit Bali, tak ada yang tahu apa yang akan terjadi antara mereka. Tapi satu hal yang pasti, liburan ini akan menjadi titik awal dari sebuah takdir yang tak terduga. Dan Anggita, yang selama ini hidup dalam kenyamanan dan kontrol, akan segera menghadapi sisi lain dari dirinya yang selama ini tertutup rapat. Pagi di Bali menyambut dengan semilir angin pantai yang hangat. Matahari baru saja terbit, menyinari langit yang cerah dengan semburat oranye keemasan. Anggita berdiri di tepi pantai, memandang laut yang tenang, namun hatinya terasa gelisah. Sesuatu yang tak terucapkan menghantui pikirannya, dan itu berhubungan dengan Arif, sopir pribadinya yang selalu berada di sampingnya. Semalaman mereka terjebak dalam percakapan penuh makna yang tak hanya menggugah, tetapi juga menggoda. Anggita menyadari bahwa ia tidak bisa terus menahan perasaan ini. Keinginan yang tersembunyi semakin sulit untuk dibendung. "Anggita, kamu tidak mau sarapan?" Suara Arif yang memecah kesunyian pagi membuat Anggita terbangun dari lamunannya. Dia menoleh, melihat Arif yang berdiri tak jauh darinya, mengenakan kaos putih dan celana pendek yang memperlihatkan tubuh atletisnya. Ketika ia tersenyum, Anggita merasa jantungnya berdegup lebih cepat. "Sudah, Arif, aku tidak lapar. Aku hanya ingin menikmati suasana pagi ini," jawab Anggita dengan suara serak. Pandangannya kembali ke laut yang berkilau, mencoba mengalihkan perhatian dari perasaan yang semakin mengguncang. Arif mendekat, berdiri di samping Anggita, meskipun jarak mereka hanya beberapa inci. "Aku mengerti. Kadang,
Kita butuh waktu untuk merenung, katanya pelan. Suaranya begitu menenangkan. Namun, di balik kata-katanya, ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa disembunyikan lagi. Arif, kenapa kamu selalu begitu tenang? Apa yang kamu sembunyikan? Tanya Anggita, tanpa berbalik menatapnya. Suara itu keluar begitu saja, seperti sebuah pengakuan tak terduga. Arif terdiam, sejenak tampak ragu untuk menjawab. Hidupku tidak sesempurna yang kamu kira, Nona. Jawabnya akhirnya, suaranya berat. Tapi aku sudah terbiasa dengan kenyataan, seperti apapun itu. Anggita memutar tubuhnya, kini benar-benar menghadap Arif. Ada sesuatu yang berbeda dalam sorot mata mereka. Mata Anggita yang penuh dengan pertanyaan bertemu dengan mata Arif yang dalam, penuh misteri. Tanpa mereka sadari, ketegangan yang mulai terbangun sejak semalam semakin membesar, seperti api yang siap menyambar. Kenapa kamu tidak pernah memberitahu aku tentang dirimu, Arif? Anggita bertanya, langkahnya semakin dekat. Apa yang kamu sembunyikan? Kenapa aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar sopir dalam dirimu? Arif menelan saliva, tubuhnya tegang. Mungkin karena aku tak ingin mengganggu hidupmu. Kamu sudah memiliki semuanya, kekayaan, kesuksesan, kebahagiaan. Aku hanya seorang pria biasa yang hanya berusaha untuk tetap bertahan. Seorang pria biasa. Anggita tersenyum tipis. Langkahnya semakin mendekatkan diri pada Arif. Jika kamu pria biasa, maka aku juga hanya seorang wanita biasa. Tapi aku merasa, Arif, kita lebih dari sekadar biasa. Kamu tahu itu, kan? Seketika, jarak di antara mereka menghilang. Anggita berdiri begitu dekat dengan Arif hingga ia bisa merasakan hembusan napasnya yang hangat. Anggita merasakan ketegangan itu menjalar di tubuhnya. Sebuah dorongan yang tiba-tiba muncul, gairah yang tak bisa ia pungkiri lagi. Arif menatapnya dengan penuh intensitas. Tangan Anggita bergerak tanpa sadar, menyentuh lengan Arif dengan lembut. Tetapi ada sesuatu yang lebih dari sekadar sentuhan fisik. Dalam tatapan mereka, ada percikan api yang mengingatkan mereka bahwa ini lebih dari sekadar percakapan biasa. Ini adalah pertemuan dua dunia yang berbeda. Dunia Anggita yang mewah dan penuh kontrol, dan dunia Arif yang lebih sederhana, namun penuh dengan hasrat yang tersembunyi. Tanpa kata-kata, Arif mengangkat tangannya, menyentuh pipi Anggita dengan lembut. Jari-jarinya yang kasar menyapu kulit halusnya. Anggita menutup matanya sejenak, merasakan sentuhan itu. Ada kehangatan yang menyebar di tubuhnya, sebuah sensasi yang memancar dari titik pertemuan mereka. Wajahnya terasa memanas, napasnya mulai teratur. Arif. Anggita berbisik, suaranya menggetar. Apa yang kita lakukan ini? Arif hanya diam, matanya tak lepas dari mata Anggita. Perlahan, ia menarik wajah Anggita lebih dekat, hingga bibir mereka hampir bersentuhan. Tanya dirimu sendiri, Nona. Jawabnya, suaranya serak. Apakah ini yang kamu inginkan? Tanpa menunggu jawaban, bibir Arif akhirnya menyentuh bibir Anggita dengan lembut, namun penuh dengan gairah yang membara. Anggita, yang selama ini menganggap dirinya kendali penuh atas hidupnya, merasa tak berdaya di hadapan ciuman ini. Semuanya terasa begitu nyata, begitu mendalam. Seluruh tubuhnya merespons dengan api yang membara, seperti ingin menghancurkan segala pembatas yang ada. Ciuman mereka semakin dalam, semakin penuh, seiring dengan berlalunya waktu. Arif memegang tubuh Anggita dengan lebih kuat, sementara Anggita membalas ciumannya dengan penuh hasrat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap sentuhan, setiap desahan, membawa mereka semakin dekat ke batas yang tak bisa mereka mundurkan. Ketika akhirnya mereka terpisah, tubuh Anggita gemetar, berusaha menenangkan dirinya yang mulai tenggelam dalam perasaan yang tak pernah ia duga sebelumnya. Arif menatapnya dengan tatapan yang tak terbaca, namun di matanya, ada sebuah keinginan yang sama besar, jika tidak lebih. Apakah ini yang kamu inginkan, Anggita? Arif bertanya, suaranya rendah namun penuh makna. Anggita hanya bisa menatapnya, merasakan perasaan yang bercampur aduk,
antara gairah yang membara dan ketakutan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Aku tidak tahu, jawabnya pelan. Tapi aku ingin melanjutkan perjalanan ini, Arif. Dan begitu, perjalanan mereka ke Bali pun memasuki babak yang lebih gelap, lebih penuh dengan gairah yang tak terungkapkan, dan takdir yang semakin sulit untuk dihindari. Pagi itu, suasana di villa terasa berbeda. Anggita terbangun dengan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Tubuhnya masih terasa hangat dari ciuman yang tadi malam mengguncang dunianya. Namun, ia tidak bisa menghilangkan rasa cemas yang menggelayuti hatinya. Bagaimana jika ini hanya dorongan sesaat? Apa yang akan terjadi setelah ini? Anggita mencoba menenangkan pikirannya. Namun hatinya terasa bergejolak. Arif, yang selama ini hanya seorang sopir bagi Anggita, telah mengubah segalanya dalam satu malam. Ciuman mereka yang begitu mendalam, tubuh mereka yang saling merasakan panasnya gairah, seakan menghapus batasan antara mereka. Anggita merasa seperti ada sisi dirinya yang terbangun, sebuah sisi yang selama ini terkubur dalam kehidupan mewah dan terkendali yang ia jalani. Setelah mandi dan mengenakan gaun putih kasual yang terlihat anggun namun menggoda, Anggita melangkah keluar dari kamar tidur menuju ruang tamu, di mana Arif sudah menunggu. Pria itu tampak tenang seperti biasa, tetapi ada sesuatu yang berbeda di matanya, sesuatu yang sulit untuk diabaikan. Tatapannya yang penuh makna, tubuh yang tegap dan tenang, membuat Anggita kembali merasa geli, bahkan sedikit gelisah. "Selamat pagi, Nona," sapa Arif. Suaranya lembut tetapi penuh ketegangan yang tak terucapkan. Anggita membalas dengan senyum tipis, meskipun dalam hatinya terasa berat. "Pagi, Arif. Kita akan kemana hari ini?" "Ke tempat yang lebih sepi, agar kita bisa benar-benar menikmati keindahan Bali. Hanya ada kita berdua di sini," jawab Arif sambil menatapnya. Nada suaranya terkesan penuh arti. Di luar, hari semakin panas. Anggita dan Arif melanjutkan perjalanan mereka. Kali ini menuju sebuah pantai tersembunyi yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Selama perjalanan, suasana di dalam mobil terasa semakin intens. Setiap kali Anggita menoleh ke Arif, ia bisa merasakan ketegangan yang semakin memuncak di antara mereka. Keinginan yang sudah tumbuh semalam semakin sulit untuk dibendung. Setibanya di pantai yang sepi, angin laut yang hangat menyapu kulit mereka, menciptakan atmosfer yang penuh dengan ketegangan. Anggita menghirup udara segar, mencoba menenangkan perasaannya, tetapi hatinya terasa berdebar tak karuan. Saat mereka berjalan lebih jauh menuju garis pantai, Anggita bisa merasakan tatapan Arif yang tak lepas darinya. Begitu intens, seolah menunggu momen yang tak bisa ditahan lagi. "Tunggu, Arif," kata Anggita tiba-tiba, berhenti dan memutar tubuhnya menghadap pria itu. "Kenapa kita terus menghindari apa yang sudah jelas ada di antara kita?" Arif terdiam. Wajahnya seketika menjadi lebih serius. Ia menatap Anggita dengan intensitas yang semakin dalam. "Aku tidak menghindari apapun, Nona. Aku hanya takut. Takut jika kita terjebak dalam perasaan yang hanya sementara." "Tapi ini bukan hanya sementara, Arif," jawab Anggita dengan suara gemetar, tetapi penuh tekad. "Aku merasa sesuatu yang nyata di sini, sesuatunya lebih dari sekadar hasrat sesaat." Tanpa menunggu jawabannya, Anggita melangkah lebih dekat, dan tangan mereka akhirnya bersentuhan. Getaran yang menyebar melalui tubuhnya begitu kuat, membuat Anggita hampir kehilangan kendali. Ia menatap Arif, matanya penuh dengan keinginan yang tidak bisa lagi ia sembunyikan. Arif menarik napas dalam-dalam, wajahnya sedikit merengut. "Aku tidak ingin mengkhianati dirimu, Anggita," katanya pelan. Suara itu hampir seperti sebuah peringatan. Namun, di balik kata-katanya, Anggita bisa merasakan ketegangan yang sama. Mereka berdua sama-sama tak bisa menghindari ketertarikan yang semakin membara. Kemudian, dengan satu gerakan cepat namun penuh perasaan, Arif menarik Anggita ke dalam pelukannya. Tanpa kata-kata lagi, mereka saling berciuman dengan penuh gairah. Bibir mereka bertemu dalam ciuman yang tak lagi bisa dibendung. Sebuah ciuman yang penuh dengan hasrat dan emosi yang memuncak. Arif menggenggam tubuh Anggita dengan lebih erat, dan Anggita membalasnya dengan intensitas yang sama.
Semuanya terasa begitu nyata, seperti dunia yang hanya berputar di sekitar mereka berdua. Tubuh mereka saling beradu. Kehangatan yang berasal dari perasaan yang begitu dalam membuat semuanya terasa tak terkendali. Anggita merasa lidah Arif menjelajahi setiap sudut mulutnya, dan tanpa disadari, tubuhnya merespons dengan penuh gairah. Setiap gerakan Arif membuatnya semakin terbakar oleh hasrat yang sudah lama terkubur. Ia ingin lebih dari sekadar ciuman ini. Ketika mereka terpisah sejenak untuk bernafas, Anggita bisa merasakan detak jantungnya yang semakin cepat. Ia menatap Arif. Wajahnya merah dan penuh rasa ingin tahu. Apa yang terjadi antara kita, Arif? Tanyanya. Suaranya serak dan hampir tak terdengar. Arif menatapnya dengan penuh emosi. Bibirnya sedikit tersenyum meski penuh dengan ketegangan. Apa yang terjadi, Anggita, adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari lagi. Jawabnya. Suaranya rendah namun penuh makna. Tapi kita harus siap menghadapi apa yang akan datang setelah ini. Anggita menggigit bibir bawahnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa mereka sudah melewati batas yang sulit untuk mundur. Hasrat mereka telah terbakar begitu kuat. Dan kini mereka berada di ujung perjalanan yang akan mengubah hidup mereka berdua. Saat itu, mereka berdua tahu bahwa apa yang mereka mulai tidak akan berhenti di sini. Ketertarikan ini lebih besar dari sekadar permainan. Itu adalah sesuatu yang akan mengikat mereka lebih dalam, bahkan lebih dari yang mereka bayangkan. Hari-hari berikutnya di Bali berjalan dengan intensitas yang tidak pernah Anggita duga. Setiap saat mereka bersama, setiap tatapan, setiap sentuhan, terasa seperti langkah lebih dalam menuju sesuatu yang tak bisa mereka hindari. Mereka berdua tahu bahwa mereka berada di titik tanpa jalan mundur. Ketegangan itu semakin mendalam, dan meskipun mereka mencoba untuk terus menjaga jarak, perasaan yang tumbuh di antara mereka semakin kuat, semakin tidak terkendali. Sore itu, Anggita dan Arif duduk di tepi kolam renang villa, menikmati angin malam yang lembut. Lautan gelap di kejauhan menggambarkan ketenangan yang tidak sejalan dengan gelora dalam diri mereka. Anggita menatap Arif, yang duduk di sampingnya. Matanya lebih tajam dari sebelumnya. Ada yang berbeda dalam dirinya. Ada rahasia yang belum terungkap. Arif, yang selama ini tampak penuh perhatian dan tenang, kini tampak lebih tertutup, lebih menarik. Beberapa kali, Anggita melihatnya menatapnya dengan intens, tetapi selalu mengalihkan pandangan begitu cepat, seolah menahan sesuatu. Perasaan penasaran mulai menguasai Anggita, dan tanpa bisa ia tahan, ia memutuskan untuk menggali lebih dalam. Arif, Anggita memulai dengan suara pelan namun penuh tekad. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku, kan? Aku bisa merasakannya. Apa itu? Arif menundukkan kepalanya, tanpa ragu untuk berbicara, tetapi setelah beberapa detik yang terasa begitu lama, dia akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap Anggita dengan tatapan yang lebih dalam dari sebelumnya. Memang ada sesuatu, jawabnya pelan, suaranya serak. Tapi aku tak ingin memberitahumu. Aku tak ingin kamu melihatku berbeda, Anggita. Anggita merasa perasaan yang tidak bisa dijelaskan mengalir dalam dirinya. Ada dorongan kuat untuk mengetahui kebenaran, meskipun ia sadar bahwa mungkin itu akan mengubah segala sesuatu antara mereka. Apa yang bisa lebih buruk dari yang sudah terjadi di antara kita? Tanya Anggita, suaranya bergetar. Kamu sudah melihatku, lebih dari yang bisa kau bayangkan. Aku bukan wanita biasa, Arif. Aku tahu kau juga bukan pria biasa. Arif menatapnya. Matanya penuh dengan emosi yang tak terungkapkan. Anggita, katanya pelan. Aku bukan siapa-siapa di dunia ini. Aku hanya anak seorang sopir yang harus berjuang keras untuk hidup. Aku pernah punya kesempatan untuk hidup berbeda. Tapi itu semua hilang. Aku merasa seperti aku tak pantas ada di duniamu. Anggita terdiam. Kata-kata Arif menembus jantungnya, membuatnya merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar rasa kasihan. Arif, yang selama ini ia anggap hanya sebagai sopirnya, ternyata menyimpan luka yang begitu dalam. Luka yang mungkin lebih mengikat mereka daripada yang ia sadari. Tapi kamu di sini sekarang, Anggita berbisik. Kamu di sini, bersama aku. Arif menatapnya dengan penuh intensitas, dan tanpa kata-kata,
Ia bergerak lebih dekat. Suara detak jantung Anggita semakin keras saat Arif melangkah lebih dekat, menjembatani jarak di antara mereka. Mereka berdua kini begitu dekat, terlalu dekat, seperti ada tarikan magnet yang tak bisa mereka hindari. Tangan Arif terangkat, menyentuh wajah Anggita dengan kelembutan yang tak biasa. Anggita bisa merasakan nafasnya yang berat, semakin dalam. Aku tak bisa menahan perasaan ini lagi, bisik Arif. Suaranya penuh hasrat yang tak bisa dibendung. Aku ingin kamu, Anggita, lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Anggita menatapnya dengan perasaan campur aduk, keinginan yang begitu kuat, tetapi juga ketakutan akan apa yang akan terjadi setelahnya. Namun, perasaan itu mengalahkan segalanya. Dengan satu gerakan cepat, ia menarik Arif ke dalam ciuman yang penuh gairah. Ciuman mereka kali ini lebih dalam, lebih mendalam, seperti ada segala sesuatu yang terlepas dalam tubuh mereka. Keinginan yang sebelumnya tertahan kini mengalir bebas. Tubuh mereka bergerak dengan cepat, tanpa ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan. Anggita merasakan ciuman Arif semakin mendalam. Lidah mereka bertemu dalam tarian yang penuh gairah. Tangan Anggita meraba tubuh Arif, merasakan otot-otot yang kencang dan tubuhnya yang penuh gairah. Arif tidak lagi terlihat seperti pria yang penuh keraguan. Kini, dia adalah pria yang tahu apa yang dia inginkan, dan dia menginginkannya, Anggita. Anggita merasakan panas yang semakin membara. Tubuhnya semakin terbakar oleh hasrat yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Ciuman mereka semakin dalam, semakin liar. Arif meraih tubuh Anggita dan mengangkatnya, membawanya menuju kamar tidur villa. Anggita tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Ia membiarkan Arif membawanya ke tempat itu, tempat di mana segala sesuatu yang terpendam akan terungkap. Setibanya di kamar tidur, tubuh mereka saling beradu. Keduanya tak sabar untuk mengungkapkan hasrat yang selama ini terpendam. Anggita merasakan sentuhan tangan Arif di tubuhnya, lembut namun penuh dengan gairah yang menggelora. Ia membalas dengan antusiasme yang sama. Tubuh mereka bergerak bersamaan dalam sebuah permainan penuh gairah yang tak bisa ditahan lagi. Arif menatapnya dengan penuh keinginan, dan tanpa kata-kata, mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju puncak keinginan. Setiap gerakan, setiap sentuhan, membawa mereka semakin dekat pada titik yang tak bisa lagi diputar-balikan. Namun, di balik gairah yang memuncak, ada juga sebuah kenyataan yang tak bisa disangkal. Mereka berdua tahu bahwa hubungan ini akan mengubah segalanya, baik untuk mereka, maupun untuk dunia di sekitar mereka. Dan meskipun mereka mencoba untuk menutupi rahasia yang telah terungkap, mereka tahu bahwa tak ada lagi yang bisa mengembalikan mereka pada keadaan semula. Anggita merasa dirinya terperangkap dalam api yang membara ini, sebuah api yang kini membakar keduanya dengan begitu intens. Dan saat itu, mereka berdua tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa kembali. Apapun yang terjadi setelah ini, takdir mereka telah digubah oleh gairah yang tak terhindarkan. Hari-hari setelah malam itu berubah. Setiap detik yang dilalui Anggita dan Arif terasa semakin sulit untuk dipahami. Mereka berdua berada di ambang sesuatu yang tak bisa lagi ditarik mundur. Keinginan yang mereka rasakan begitu mendalam, tetapi juga begitu berbahaya. Anggita tahu bahwa setiap langkah mereka ke depan akan semakin sulit, semakin rumit, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang sudah terlanjur tumbuh begitu besar. Pagi itu, Anggita duduk di balkon villa, memandang lautan yang berkilau di kejauhan. Angin laut berhembus pelan, membawa aroma asin yang segar. Namun, hatinya tidak pernah merasa tenang. Ia merasa terombang-ambing di antara keinginannya untuk melanjutkan apa yang telah dimulai bersama Arif dan ketakutannya akan konsekuensi yang mungkin harus ia hadapi. Anggita tahu bahwa kehidupannya, yang selama ini ia kontrol dengan begitu rapat, telah berubah selamanya. Arif datang menghampirinya, berdiri di belakangnya. Ia tak mengucapkan sepatah kata pun, hanya berdiri diam, menatap punggung Anggita. Mereka berdua sudah tidak perlu lagi berbicara untuk merasakan perasaan yang sama, perasaan gelisah, terperangkap dalam situasi yang begitu kompleks. Anggita memutar tubuhnya, dan begitu mereka bertemu mata, perasaan yang sama mengalir di antara mereka. Mereka berdua tidak bisa lagi menyangkal ketertarikan yang begitu kuat, gairah yang membara,
dan juga ketakutan akan apa yang akan terjadi setelah semuanya terungkap. Kita tidak bisa terus seperti ini, Arif, kata Anggita dengan suara rendah, hampir seperti bisikan. Aku tahu kita berdua terjebak dalam perasaan ini, tetapi aku tidak tahu bagaimana melanjutkannya. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk perubahan yang akan datang. Arif menatapnya dengan tatapan penuh pemahaman, namun ada kesedihan yang terlihat di matanya. Anggita, jawabnya pelan. Aku tahu ini sulit. Aku tahu aku bukan siapa-siapa bagimu. Aku hanya seorang sopir. Tapi, aku ingin kau tahu bahwa perasaan ini bukan hanya tentang hasrat. Aku merasa ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang mengikat kita lebih dalam dari yang bisa kita pahami. Anggita merasa ada kebenaran dalam kata-kata Arif. Ia telah merasakannya sendiri. Setiap ciuman, setiap sentuhan, membawa mereka lebih dekat, lebih dalam, ke dalam kehidupan yang tak lagi bisa mereka kendalikan. Namun, di balik hasrat yang membara, ada juga ketakutan. Ketakutan bahwa perasaan ini akan menghancurkan mereka berdua. Arif, suara Anggita bergetar. Aku tidak ingin merusak segalanya. Aku tidak ingin kehilangan diriku. Aku tidak ingin kehilangan semuanya. Aku tidak tahu bagaimana melanjutkan ini. Arif mengangkat tangan dan menyentuh pipinya dengan lembut, seolah memberikan kekuatan yang tak terlihat. Anggita, kita sudah melangkah jauh. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi antara kita. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu. Anggita menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu bahwa kata-kata Arif datang dari hati. Tetapi apakah itu cukup untuk menghadapi kenyataan yang akan datang? Dalam hidupnya yang penuh dengan kontrol dan keputusan rasional, perasaan ini terasa seperti kekacauan yang tidak bisa ia kendalikan. Dan meskipun ia tahu bahwa bersama Arif ada sebuah api yang membara, ia juga tahu bahwa api itu bisa membakar segalanya. Keduanya saling diam, membiarkan waktu berlalu dengan kesunyian yang berat. Tidak ada kata-kata lagi yang bisa mereka ucapkan untuk menjelaskan apa yang mereka rasakan. Mereka hanya berdiam dalam keheningan, merasakan betapa kuatnya tarikan antara mereka, meskipun tak ada yang tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Pada akhirnya, mereka berdua tahu bahwa keputusan besar harus diambil. Apakah mereka akan terus bersama, mengejar perasaan yang tumbuh begitu liar di antara mereka? Ataukah mereka akan berhenti sebelum semuanya menjadi terlalu rumit? Anggita merasa hatinya terbelah antara hasrat yang membara dan ketakutan akan apa yang akan datang setelahnya. Namun, Arif tidak memberi kesempatan untuk berpikir lebih lama. Ia mendekatkan wajahnya ke wajah Anggita, menatapnya dengan tatapan yang penuh tekad dan keinginan. Aku tidak bisa hidup tanpa tahu apa yang akan terjadi antara kita. Anggita, aku tidak bisa terus seperti ini, terjebak dalam keraguan. Aku ingin kita bersama, meskipun kita tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Kata-kata Arif menghantam Anggita dengan keras. Ia tahu bahwa itu adalah saatnya untuk memilih. Keputusan besar harus diambil, dan ia harus memilih apakah ia siap menghadapi konsekuensi dari perasaan yang tak terhindarkan ini. Anggita menatap Arif, matanya penuh dengan kebingungannya sendiri. Aku tidak tahu, katanya dengan suara penuh ketakutan. Aku takut, Arif. Takut bahwa aku akan kehilangan segalanya jika aku memilih ini. Arif memegang tangannya dengan lembut, menggenggamnya erat. Tidak ada yang akan kita kehilangan, Anggita. Jika kita memilih untuk menjalani ini bersama, aku akan selalu ada untukmu. Dan dengan kata-kata itu, mereka berdua tahu bahwa mereka telah membuat pilihan yang tak bisa dibatalkan. Mereka memilih untuk terus melangkah bersama, meskipun mereka tahu bahwa jalan yang akan mereka tempuh tidak akan mudah. Keputusan itu akan mengubah segalanya, untuk mereka berdua, dan untuk dunia yang selama ini mereka kenal. Kini, mereka tidak bisa lagi mundur. Apapun yang akan terjadi, mereka telah mengikat diri mereka dalam takdir yang tak bisa dihindari. Hari-hari setelah keputusan mereka terasa lebih berat dari sebelumnya, meskipun begitu banyak gairah yang menyelimuti hubungan mereka. Setiap sentuhan, setiap kata yang keluar dari mulut mereka, semakin memperdalam ikatan yang tak bisa dijelaskan. Mereka telah memilih satu sama lain,
dan tak ada jalan kembali. Tetapi di balik kebahagiaan yang mereka rasakan, ada kesadaran yang mengintai. Hubungan ini adalah sesuatu yang penuh dengan risiko. Anggita duduk di ruang tamu villa, matanya terpejam, berusaha menenangkan pikiran yang semakin bimbang. Keputusan yang mereka buat bersama Arif semakin menguji kekuatan dirinya. Ia memikirkan kehidupannya yang selama ini penuh kontrol, penuh dengan keputusan rasional, dan sekarang, semuanya berubah. Arif bukan hanya seorang sopir. Ia telah menjadi lebih dari itu, lebih dari yang bisa Anggita bayangkan. Tapi bagaimana dengan dunia luar? Dunia yang penuh dengan tuntutan dan ekspektasi. Bagaimana jika orang-orang mengetahui apa yang terjadi di antara mereka? Anggita tahu bahwa kehidupan mewah dan kontrol yang ia bangun dengan susah payah bisa hancur dalam sekejap. Cinta dan gairah yang membara ini bisa merusak semuanya. Karir, reputasi, dan hidupnya yang selama ini ia kendalikan. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar di belakangnya. Anggita menoleh, melihat Arif yang berdiri di pintu dengan tatapan yang penuh pengertian, namun juga dengan ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Mereka berdua telah melewati banyak hal bersama, tetapi di saat yang sama, mereka juga tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menanti mereka. Ada apa, Anggita? Arif bertanya dengan suara lembut. Namun ada kekhawatiran yang terasa jelas di nadanya. Anggita menghela napas, mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku hanya berpikir tentang semuanya. Jawabnya pelan. Tentang kita, tentang apa yang kita lakukan, dan tentang apa yang akan terjadi nanti. Arif mendekat, berdiri di sampingnya. Kita sudah memutuskan, Anggita. Kita sudah memilih satu sama lain. Tidak ada yang bisa merubahnya. Anggita menatapnya. Matanya yang tajam namun penuh kebingungannya. Tapi Arif, dunia tidak akan membiarkan kita begitu saja. Mereka tidak akan memaafkan kita jika mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi di antara kita. Arif mengambil tangannya, menggenggamnya erat. Aku tidak peduli dengan dunia, Anggita. Aku hanya peduli dengan kita. Apa yang kita rasakan satu sama lain lebih penting dari apapun. Anggita menundukkan kepala, merasa berat di dada. Ia tahu bahwa Arif berkata dengan hati yang tulus, tetapi di dalam dirinya, ada rasa takut yang semakin membesar. Ia tahu bahwa dengan memilih Arif, ia telah memilih untuk menghadapi dunia yang penuh dengan penilaian dan prasangka. Tapi bagaimana jika kita tidak bisa menangani semuanya? Suara Anggita tergetar. Bagaimana jika hubungan kita mengubah segalanya? Arif menariknya ke dalam pelukan, mengeratkan pelukannya seperti untuk memberi rasa aman. Kita akan menghadapinya bersama. Apapun yang terjadi, kita tidak sendirian. Kita ada satu sama lain. Anggita merasa kehangatan tubuh Arif menyelimuti dirinya, dan untuk sesaat, ketakutannya menghilang. Dia tahu bahwa meskipun dunia mungkin tidak mengerti, mereka berdua tahu apa yang mereka miliki. Mereka telah mengikat diri mereka dalam takdir yang tak bisa dihindari, dan dalam pelukan Arif, Anggita merasa bahwa tak ada yang lebih penting daripada ini, hubungan mereka yang telah terbentuk dengan begitu kuat. Beberapa hari setelahnya, Anggita memutuskan untuk menghadapi dunia. Ia memanggil pertemuan dengan kolega dan teman-temannya yang selama ini mengelilinginya. Dunia yang penuh dengan harapan dan ekspektasi. Ia tahu bahwa ia harus memberi penjelasan tentang perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Dan meskipun hatinya berdebar, ia tahu bahwa tidak ada lagi cara untuk melarikan diri. Namun, saat pertemuan itu dimulai, Anggita merasakan ketegangan yang luar biasa. Semua mata tertuju padanya, dan ia bisa merasakan tatapan penuh rasa ingin tahu dari setiap orang yang ada di ruangan itu. Tapi kemudian, saat matanya bertemu dengan mata Arif yang duduk di sudut ruangan, Anggita merasa ada ketenangan yang tiba-tiba datang. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, mereka berdua sudah memilih untuk saling menerima. Apa yang ingin kalian ketahui? Anggita berkata dengan suara yang lebih tenang dari yang ia rasakan. Ya, saya telah mengubah hidup saya. Saya memilih untuk hidup lebih bebas, untuk memilih apa yang saya inginkan, bukan apa yang dunia inginkan. Seluruh ruangan terdiam. Hanya suara napas yang terdengar. Anggita bisa merasakan detak jantungnya yang semakin cepat.
tetapi dia menatap wajah-wajah yang ada di hadapannya dengan penuh keyakinan. Ini adalah pilihan hidupnya, pilihan yang telah ia buat bersama Arif. Apakah kalian akan menghakimi saya? Atau apakah kalian akan menghormati pilihan saya? Lanjut Anggita, suaranya penuh tekad. Ada keheningan sesaat, sebelum akhirnya seseorang mengangguk. Seseorang lainnya juga mengikutinya. Lalu satu persatu orang-orang di ruangan itu mulai memberikan dukungan mereka. Meskipun tidak semua orang menerima keputusan Anggita dengan sepenuhnya, mereka akhirnya memahami bahwa hidupnya adalah haknya untuk dipilih. Setelah pertemuan itu berakhir, Anggita merasakan beban di pundaknya sedikit berkurang. Meskipun jalan mereka tidak mudah, mereka akan menjalani hidup mereka dengan cara yang mereka inginkan. Arif berdiri di sebelahnya, dan Anggita tahu bahwa meskipun dunia mungkin akan terus menilai, tak ada yang bisa mengubah takdir yang telah mereka bentuk bersama. Mereka saling memandang, dan tanpa kata-kata, mereka tahu bahwa perjalanan mereka baru saja dimulai. Gairah, cinta, dan takdir yang mereka pilih akan mengarahkan mereka menuju kehidupan yang baru, kehidupan yang penuh dengan tantangan, namun juga penuh dengan kebebasan yang sejati. Tak ada lagi yang menghalangi mereka. Takdir mereka telah terbentuk. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan penuh emosi dan gairah dalam cerita. Liburan terakhir janda kaya dan sopir pribadi yang menyulap takdir hidup mereka. Semoga kalian dapat mengambil hikmah dari perjalanan hidup Anggita dan Arif. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa kadang takdir datang dengan cara yang tak terduga, dan pilihan kita, meskipun sulit, dapat membawa kita menuju kebebasan yang sesungguhnya. Terkadang, mengikuti kata hati dan berani mengubah arah hidup adalah langkah terbaik yang bisa kita ambil. Untuk kalian semua, semoga kalian selalu diberi keberanian dalam menghadapi setiap tantangan dan kebahagiaan dalam setiap pilihan yang diambil. Jangan biarkan ketakutan atau keraguan menghalangi langkah kalian menuju kehidupan yang kalian inginkan. Doakan yang terbaik untuk diri kalian, dan semoga hidup penuh dengan cinta dan kedamaian. Jika kalian menikmati cerita ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat menghargai dukungan kalian dan ingin terus berbagi cerita menarik lainnya. Terima kasih telah menjadi bagian dari channel Janda Elite. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, perjalanan hidup selalu dimulai dengan sebuah langkah berani.